berkaitan dengan hal ini, kalau teman-teman yang ada di grup jurnalis KPU kan sudah tahu, ya kan? Artinya kan sudah pada pernah nulis. Tapi kalau memang ditanyakan ya saya jawab. Yang pertama, pemungutan suara di luar negeri itu dilakukan early voting, lebih awal daripada di dalam negeri. Di dalam negeri kan pemungutan suara Rabu 14 Februari 2024. Yang di luar negeri itu ada yang mulai tanggal 4 Februari sampai terakhir kemarin tanggal 11 Februari 2024 untuk metode TPS. Nah, penghitungan suara, pemungutan suara di luar negeri, apapun metodenya, baik POS, KSK maupun TPS, penghitungan suaranya bersamaan dengan penghitungan suara pemilu di dalam negeri. Dengan demikian, kalau ada orang atau siapapun mempublikasikan ini hasil perolehan suara di Hong Kong, di Kuala Lumpur, di Sydney, di Jeddah misalkan ya, itu harus diabaikan karena penghitungan suaranya belum dimulai. Yang kedua soal survei. Metode survei ini sepanjang yang saya ketahui ya, teman-teman nanti kalau saya salah tolong dikoreksi, bisa dikonfirmasi yang pada yang ahli. Lembaga survei itu bisa dilakukan setidaknya dua metode. Yang pertama adalah quick count, yang kedua adalah exit poll. Quick count itu lembaga-lembaga survei itu, misalkan nih TPS kita di dalam TPS kita kan 820.161. Nanti menggunakan metode statistik tertentu, ditentukan sampelnya yang dianggap bisa mewakili atau representatif itu berapa. Metodenya macam-macam. Setelah ditentukan TPS yang dijadikan sampel dan dianggap representatif, kemudian menugaskanlah orang-orang untuk di TPS-TPS itu. Nah kemudian kalau quick count itu yang digunakan apa? Hasil penghitungan di TPS yang dianggap sampel tadi. Apakah suara calon presiden, apakah suara partai, itu diambil dari pengumumannya teman-teman KPPS. Kalau penghitungan suara itu dimulai setelah TPS tutup, ya, TPS itu kan digelar 14 Februari sampai jam 7 sampai jam 13. Penghitungan suara setelah itu dan harus selesai pada hari yang sama, artinya 14 Februari jam 24. Tapi kan ada ketentuan baru bahwa kalau hari itu belum selesai penghitungan suara dapat dilanjutkan sampai dengan kapan? 12 jam berikutnya. Jadi maksimal penghitungan suara adalah selesai jam 12 pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024. Sehingga penghitungan suara, metode quick count ya, diambil dari hasil penghitungan suara di TPS-TPS, itu ya baru bisa diketahui, bisa jadi tanggal 14 mungkin malam-malam, atau 15 dini hari, baru bisa diketahui karena hasilnya dari hasil TPS. Kalau exit poll itu metodenya adalah ada orang setelah milih ya, kemudian ditanya oleh periset itu, Mas Vito milih apa? Itu milih nomor berapa? Itu yang dicatat oleh periset dan kemudian disusun menjadi hasil prediksinya menurut exit poll. Itu kira-kira begitu ya. Nah yang kedua, kapan boleh publikasi? Undang-undang pemilu sudah mengatur. Ini sekali lagi bukan KPU yang ngatur dan bukan KPU yang melarang-larang. Ini yang mengatur dan melarang-larang adalah undang-undang pemilu. Supaya jelas ya, sudah jelas saja sering dipelintir apalagi nggak jelas. Undang-Undang Pemilu nomor 7 2017 pasal 449. Saya bacakan ya. Ayat 2. Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tentang pemilu dilarang dilakukan pada masa tenang. Nah teman-teman bisa buat penilaian kemarin yang dipublikasikan atau disebarkan itu kapan, masa apa. Ayat 3,
Pelaksana kegiatan penghitungan cepat hasil pemilu wajib mendaftarkan diri kepada PKPU paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara. Nah pertanyaannya, yang mau publikasikan kemarin itu lembaga yang terdaftar di KPU apa tidak? Diterbitkan sertifikat oleh KPU atau tidak? Ini kan bisa dicek sama-sama. KPU kan sudah pernah merilis nama-nama, jumlah dan nama-nama lembaga survei ya. Nanti bisa dicek lagi di grup jurnalis. Bisa dicek apakah yang merilis hasil exit poll itu ada di situ atau tidak. Kemudian ayat 5-nya, pengumuman perakiraan hasil penghitungan cepat pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat 2 jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian Barat. Ayat 6, pelanggaran terhadap ketentuan ayat 2, ayat 4, dan ayat 5. Ayat 4 itu, ayat 5 itu tentang batas waktu kapan boleh dipublikasikan. Merupakan tindak pidana pemilu. Jadi kalau ada orang mempublikasikan hasil survei, perkiraan hasil pemilu sebelum waktu yang ditentukan, itu masuk kategori pidana pemilu. Itu yang ngomong bukan ketua KPU, undang-undang pemilu. Nah, ukuran apa? 2 jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian Barat, itu misalkan Indonesia Timur kan 2 jam lebih awal daripada Indonesia Barat. Kalau di Indonesia Timur jam 13, Indonesia Barat baru jam 11. Ngukurnya itu bukan 2 jam berikutnya setelah selesai pemungutan suara di Indonesia Timur, tapi 2 jam setelah pemungutan suara paling akhir di Indonesia, yaitu wilayah waktu Indonesia bagian Barat. Nah pertanyaannya, exit poll kemarin yang konon kabarnya sudah dipublikasikan itu dilakukannya, publikasinya ya, coblosan di Indonesia sudah atau belum? Belum. Kira-kira begitu ya, teman-teman sekalian. Terima kasih.